Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini saya ingin menyampaikan satu tema yang sederhana, yaitu iman yang mendatangkan perkenanan Tuhan. Tentu saja hal ini berbicara tentang bagaimana iman kita yang akan menggerakkan tangan Tuhan. Kita membaca dalam Matius 15 ayat yang ke-21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Dan jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ibu ini datang dengan iman yang sederhana, tapi iman yang teguh ini ternyata mendatangkan perkenanan Tuhan. Iman yang luar biasa ini ternyata mendatangkan pertolongan dari Tuhan. Mengapa saya katakan iman luar biasa, saudaraku? Dikatakan di ayat 22, dia berteriak, "Tuhan, kasihanilah aku, kasihanilah aku, anak Daud, kasihanilah aku karena anakku sakit." Yesus tidak mendengarkan. Ayat 23 dikatakan, Yesus sama sekali tidak menjawab. Saudara, kalau ada orang yang kita ajak berbicara dan dia tidak menjawab, biasanya kita cepat sekali berhenti karena kita merasa tersinggung atau kita merasa tidak diinginkan. Tapi perempuan ini, saudaraku, Yesus tidak menjawab, tidak menghalangi dia untuk berteriak. Bahkan yang kedua, ketika murid-murid merasa risih dan menyuruh Yesus supaya ibu itu pergi, tapi ibu itu bukannya pergi, malah semakin berteriak. Yesus menjawab, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semestinya ketika kita memiliki sesuatu yang kita inginkan untuk Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kita belajar dari ibu yang sederhana ini. Yang pertama, dia tahu Yesus sanggup menyelesaikan persoalannya. Yang kedua, dia tidak izinkan segala hambatan, penghalang, menghentikan langkahnya untuk berseru kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saat dia berseru dan Tuhan belum menjawab, tidak menghentikan langkahnya untuk terus berseru dan berkata, "Tuhan, tolonglah aku, Tuhan, tolonglah aku." Dan yang keempat, ketika ada ejekan-ejekan, ayat 26, tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Sebuah sebetulnya sangat menyinggung perasaan saudaraku, karena ada kata-kata, mohon maaf, ada kata-kata anjing di situ. Tapi ibu ini tidak tersinggung, saudaraku. Ayat 27 dia berkata, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Dia berkata, "Biarlah Tuhan, aku mungkin tidak pantas menerima pertolonganmu, tapi sedikitlah tolong aku. Sedikitlah remah-remahnya pun gak apa-apa. Sedikit dari kuasamu pun gak apa-apa. Yang penting anakku sembuh. Yang penting pergumulanku selesai." 4 hal yang ada pada iman perempuan ini. Percaya pada Yesus ada jawaban. Yang kedua, tidak berhenti sekalipun banyak tantangan untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Terus saja. Yang ketiga, sekalipun Yesus belum jawab,
Dia itu tidak melemahkan dia. Dia terus berteriak, tolong aku, tolong aku. Dan yang keempat, sekalipun ada ejekan yang mungkin berkata, sudahlah, percuma engkau berdoa. Lagi-lagi itu tidak menghentikan langkahnya untuk berdoa. Seberapa ingin saudara mendapatkan pertolongan Tuhan hari ini. Mungkin juga saudara adalah orang yang selama ini jauh dari Tuhan, banyak mengecewakan Tuhan. Seakan-akan saudara tidak layak mendapatkan pertolongan daripadanya. Tapi hari ini belajar dari perempuan Kanaan ini, saudaraku. Orang yang dalam pemandangan manusia, dia tidak layak menerima pertolongan Tuhan. Tapi ketika Yesus melihat imannya, Yesus berkata, sungguh imanmu menggetarkan jiwaku, imanmu sungguh-sungguh menggerakkan tanganku, imanmu membuatku berkenan kepadamu. Mari miliki, saudaraku, iman percaya bahwa Yesus punya jawaban atas segala pergumulan. Mari miliki komitmen yang tinggi, saudaraku. Sekalipun banyak rintangan dalam mengikut Tuhan, jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Dan yang ketiga, sekalipun Tuhan belum jawab hari ini, jangan berhenti berseru, meminta pertolongan, sebab Dia membuat indah pada waktunya. Dan yang keempat, sekalipun banyak ejekan, yang mengatakan kau tidak pantas, yang mengatakan yang kau minta tidak masuk akal, tetaplah meminta, katakan, Tuhan tolonglah aku. Doa saya mengawali minggu ini, ada pertolongan Tuhan yang Dia berikan bagi saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati.